Cerita dimulai 3 hari sebelum Natal, di mana sekelompok 4 orang ditampilkan. Wanita ini bernama Maisie. Pria berambut panjang itu bernama To. Jubi adalah pemimpin kelompok ini. Dan Hibah, yang memiliki tubuh menjajakan. Mereka terlihat mendekati sebuah rumah. Lalu, begitu pintu dibuka, salah satu dari mereka langsung mencap leher sang pemilik rumah. Kemudian mereka masuk dan menangkap sang istri. Mereka langsung meletakkan wanita itu di atas meja. Lalu Jude langsung menusuk perutnya sampai mati. Sedangkan Macy menggambar simbol di kaca menggunakan darah wanita itu. Kemudian adegan berpindah ke seorang gadis bernama Clara yang baru saja bangun tidur. Di luar jendela, Clara melihat seorang gadis bernama Samantha yang sedang senam pagi di halaman asrama. Samantha sempat kembali menatap Clara, dan kemudian dia kembali berolahraga lagi. Diketahui bahwa Clara dan Samantha adalah siswa di sekolah khusus perempuan bernama Blackfield. Kemudian adegan beralih ke seorang guru bernama Rose yang menceritakan sejarah kebakaran besar yang pernah terjadi, di mana api itu diduga dimulai oleh seorang penyihir. Saat guru sedang menjelaskan, Samantha melirik bekas luka di lengan Clara. Sesaat kemudian, Rose bertanya pada Samantha tentang keberadaan seorang penyihir. Dengan sedikit terkejut, Samantha menjawab bahwa dia tidak percaya pada penyihir, tapi dia percaya pada kambing hitam, atau orang yang dituduh. Karena dia pikir harus ada seseorang yang harus disalahkan atas insiden itu. Mungkin orang mengarang cerita dan menyalahkan penyihir atas apinya. Saat waktu istirahat, Samantha terlihat berusaha mendekati Clara. Tapi saat dia mendekati mejanya, beberapa gadis nakal tiba-tiba menyala. Kemudian ketiga gadis ini menaruh secari koran tertulis berita pembunuhan pelaku. Disebut pembunuh Natal yang telah melakukan 3 kasus pembunuhan baru-baru ini. Lalu, salah satu gadis mengatakan bahwa pelaku selalu melakukan hal yang sama, yang menargetkan pasangan yang taat agama, lalu bantai mereka, dan membuat simbol seperti yang digunakan saat memulai ritual. Sesaat kemudian, Samantha bertanya tentang simbol pada gambar orang itu. Gadis itu menjawab bahwa simbol itu mungkin berhubungan dengan sebuah sekte atau kelompok pemuja setan. Di sini gadis-gadis itu tampak bahagia, karena pada hari itu mereka akan kembali ke rumah mereka yang berada di luar kota. Di sini mereka juga menghina Clara, yang dianggap aneh dan misterius karena setiap musim dingin pasti para santri pulang berlibur ke rumah masing-masing. Sedangkan Clara selalu ada di sini dan tidak pernah pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Mendengar apa yang mereka katakan, Clara menjadi marah. Tapi dia lebih suka meninggalkan mereka. Sesaat kemudian, percakapan gadis-gadis itu terputus karena kepala sekolah datang dan mengambil selembar koran itu. Dan kepala sekolah meminta mereka untuk tidak membaca berita yang tidak pantas seperti ini. Kepala sekolah juga meminta mereka dari mana mereka mendapatkan stek koran. Kemudian gadis itu menjawab dia mendapatkannya dari pacar Rose. Karena ini, kepala sekolah juga meminta Rose untuk berbicara dengan pacarnya. Dan setelah mengajar guru, Rose segera menemui pacarnya yang bernama Jimmy. Jimmy adalah koki di asrama ini. Rose menegurnya tentang stek koran karena dia ditegur kepala sekolah atas insiden ini. Tetapi Jimmy berpendapat bahwa itu adalah siswa yang buruk yang mengambil koran darinya. Sore harinya, Samantha yang sedang mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata Samantha mendapat telepon dari ayahnya yang tidak bisa membawanya pulang untuk Natal tahun ini. Samantha yang sedih berniat menenangkan dirinya di kamar kecil asrama. Tapi ketika dia sampai di kamar kecil, dia menangkap Clara menyakiti dirinya sendiri. Di malam hari, tepat 2 malam sebelum Natal, kelompok Jude terlihat di sebuah gereja. Di sana mereka menyandra seorang pendeta. Di gereja dan di perut pendeta ini, mereka menemukan simbol. Kemudian Jude menguliti perutnya dan membawa potongan-potongan kulit itu. Hingga akhirnya mereka membunuh pendeta tersebut. Pagi harinya, Clara terbangun seolah melihat pembunuhan itu. Pada hari itu, semua siswa telah pulang untuk liburan Natal mereka. Dengan keluarga mereka, hanya Samantha dan Clara yang tinggal di asrama, ditemani oleh Nyonya Rose. Kemudian adegan berubah dengan kelompok Jude ditampilkan di jalan. Lalu, di dalam mobil, Doug merasa cemburu saat melihat Macy dan Jude yang sedang bermesraan di belakangnya. Lalu tiba-tiba, dia tidak sengaja menabrak rusa yang sedang menyeberang. Mereka keluar untuk memeriksanya. Saat mereka menyingkirkan rusa, tiba-tiba seorang polisi datang dan bertanya kepada mereka. Tapi saat mereka mengobrol, polisi melihat sesuatu di jalan. Dan ternyata potongan kulit dari pendeta yang sebelumnya mereka ambil. Tapi sebelum polisi itu sempat bertanya, Hibah memukul kepalanya dari belakang. Karena refleks, polisi itu melepaskan tembakan. Dan peluru mengenai Doug. Setelah itu, Jude mengambil pistol polisi dan menembaknya mati. Bersamaan dengan itu, Clara terbangun. Dia melihat apa yang baru saja terjadi.
Singkat cerita, saat Clara dan Samantha sedang menyiapkan makan malam, seseorang mengetuk pintu asrama. Awalnya, Rose mengira itu pacarnya, Jimmy. Namun saat Rose membuka pintu, ternyata itu milik Jude dan Porridge di sini. Mereka meminta izin untuk masuk asrama, sehingga mereka dapat merawat salah satu teman mereka yang terluka. Tapi Rose tidak mengizinkan orang asing memasuki asrama, dan Rose meminta mereka untuk pergi keluar. Nanti, Rose akan memanggil ambulans untuk mereka. Lalu tiba-tiba, Maisie menyela percakapan mereka dengan mengatakan bahwa dia dulunya adalah alumnus sekolah ini. Maisie kemudian mengatakan slogan sekolah, gadis Blackfield-nya harus saling menjaga. Saat ada alumni yang bermasalah, sekolah ini tidak mau membantu. Mendengar itu, akhirnya Rose mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, malam itu, Rose mulai mengobati luka Doc. Di sisi lain, Maisie mengatakan bahwa Clara tidak asing baginya. Dia juga bertanya, apakah Clara punya kerabat yang juga pernah bersekolah di sini. Kemudian, Doc mengemukakan kejadian saat mereka melakukan pembunuhan sebelumnya. Mendengar ini, Samantha yang menyadari apa yang mereka katakan mulai ketakutan, dan di sini Rose segera meminta mereka pergi dari sana karena dia tidak bisa membiarkan orang asing bermalam di asrama ini. Kemudian sifat asli mereka akhirnya keluar ke sini. Rose mengancam mereka dengan gunting yang sedari tadi dipegangnya, lalu menyuruh Samantha dan Clara untuk bersembunyi. Setelah itu, Jude segera menyuruh Doug untuk menangkap mereka. Singkat cerita, Samantha dan Clara bersembunyi di dalam kelas, diikuti oleh Doug yang sedang mencari mereka. Samantha mencoba menyerang Doug, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu banyak. Dan akhirnya Doug bisa menangkap Samantha. Sementara itu, Clara mengambil Dodge menjatuhkan pisau dan dia berniat membantu Samantha. Doug mengancam akan membunuh Samantha jika Clara tidak melakukannya. Serahkan pisaunya. Kemudian, pada saat yang sama, Jimmy atau pacar Rose terlihat kembali ke asrama. Setelah mengantar murid lain ke stasiun kereta, di sini, ia terkejut melihat sebuah mobil terparkir di halaman asrama. Rose yang melihat kedatangan Jimmy mencoba memanggilnya dari jendela. Tapi sayangnya, sebelum Rose bisa memperingatkannya, Hiba sudah mengalahkan Jimmy dari belakang. Tidak lama kemudian, Jude juga bisa menemukan Mawar. Dan akhirnya, dia juga ditangkap. Kemudian mereka dikumpulkan di meja makan dengan kondisi terikat. Keempat psikopat itu kemudian berdoa dengan ejekan sebelum menikmati makan malam mereka. Lalu di sini, Jude meminta Rose untuk menikmati makan malam ini, tetapi dengan pengobatan yang tidak tepat. Hal ini membuat ketakutan Rose berubah menjadi kemarahan. Rose mengatakan bahwa dia tahu merekalah yang disebut pembunuh Natal. Jude kemudian melepaskan Jimmy dan mengeluarkan cincinnya. Kemudian, dia menemukan dari sakunya. Ternyata sudah diketahui rencana di malam Natal ini. Jimmy ingin melamar Rose. Kemudian Jude memaksa Jimmy untuk mengusulkan bangkit pada saat itu. Tapi, Jimmy malah menyerang Jude, yang membuat Jude langsung membunuh Jimmy. Setelah itu, Jude memasangkan cincin di jari Rose. Kemudian, Rose, Samantha, dan Clara dibawa ke ruang tamu. Di sana, para psikopat membuka hadiah Natal yang telah disiapkan Mawar untuk kedua siswa itu. Ketika mereka mengetahui hadiah Samantha adalah sweater, kemudian Jude memaksanya untuk mengganti pakaiannya di depan mereka semua. Tapi anehnya, Clara tersenyum dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Setelah itu, kelompok itu mulai mempersiapkan ritual untuk memanggil iblis. Mereka menempatkan potongan-potongan kulit, mereka kumpulkan di tengah lingkaran, dibuat dengan menggunakan darah korban. Jude kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah putra seorang pengkhotbah yang biasa melihat orang berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tapi selama itu, dia tidak pernah melihat satupun doa yang dijawab. Hanya saja, Jude masih percaya Tuhan itu ada. Tapi menurutnya, Tuhan akan mengabulkan doa jika ada pengorbanan, seperti yang biasanya dilakukan pada para dewa atau iblis. Penjelasan Jude kemudian dilanjutkan oleh Maisie, yang mengatakan bahwa ketika dia masih menjadi siswa di sekolah ini, saat itu dia menemukan sebuah buku sihir di ruang bawah tanah. Tapi tindakan itu juga membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Tapi sebelum meninggalkan asrama ini, dia telah mengambil salah satu halaman dari buku itu, yang berisi ritual pemanggilan iblis. Dan selembar kertas itulah yang membuat mereka melakukan semua pembunuhan. Sejauh ini, dan itu sebenarnya niat mereka untuk pergi ke asrama ini dan segera selesaikan ritualnya. Mereka percaya iblis yang dipanggil dengan nyawa sebagai persembahan akan memberi mereka apapun yang mereka inginkan, seperti kekayaan, popularitas, dan bahkan kekuasaan. Jadi, untuk menyelesaikan ritual ini, mereka membutuhkan darah orang yang tidak bersalah, tapi tanpa sepengetahuan mereka. Rose diam-diam menggunakan cincinnya untuk memotong lakban yang diikatkan di tangannya. Kemudian bangkit secara mengejutkan, menyerang Jude, tapi Jude dengan cepat membalas. Kemudian, dia menyeret naik ke tengah lingkaran darah. Saat merapam mantra penjumlahan iblis, Jude menusuk Mawar tepat di jantung, yang membuat Mawar mati seketika. Tapi setelah itu, tidak ada yang terjadi.
Itu juga membuat mereka berpikir apakah iblis ini benar-benar nyata atau mereka membuat kesalahan selama ritual. Di sini, Doc bahkan berasumsi bahwa selama ini mereka telah membunuh hanya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Karena itu, Macy dan Jude berniat mencari buku mantra di ruang bawah tanah. Karena mungkin ada sesuatu yang mereka lewatkan dalam ritual ini. Setelah mereka berdua pergi, Clara, yang diam saja sejak kejadian itu, akhirnya bertanya pada Doc tentang apa yang dia inginkan dari iblis di sini. Anjing mengungkapkan skeptisisnya tentang ritual yang mereka lakukan. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa ritual ini akan benar-benar berhasil dalam memanggil iblis yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Doc juga mengungkapkan bahwa dia bersedia melakukan semua ini hanya karena dia ingin mendapatkan Macy. Setelah itu, Doc berencana berkeliling sebentar untuk mencari minuman. Kemudian Samantha mengatakan bahwa ada penyimpanan alkohol di ruang bawah tanah. Doc segera pergi dan meminta Hibah untuk menjaga kedua gadis itu. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Macy berhasil menemukan buku sihir yang dicarinya. Macy juga mencoba memahami buku itu lagi. Di sisi lain, berikan yang berjaga sendirian. Clara mulai mendekatinya dan mulai mempengaruhi pikiran Grant. Ternyata, di sini, Clara juga bisa mengetahui bahwa Hibah dulunya adalah seorang prajurit. Lalu Clara membisikkan mantra yang terdengar neraka sedang menunggumu. Ternyata kata-kata itu juga didengar oleh Macy dan Jude yang berada di ruang bawah tanah. Setelah mengucapkan mantra itu, Clara juga menunjukkan simbol aneh di perutnya, dan dia memaksa Hibah untuk menyentuh simbol itu. Sesaat kemudian, Doc datang menghampiri Macy, sementara Macy memeriksa bukunya. Dia juga menemukan sesuatu yang hilang dari ritual. Itu adalah darah orang yang bersalah. Di sisi lain, Clara segera menyuruh Samantha untuk keluar dari sini, sebelum psikopat kembali. Tapi Samantha menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Clara sendirian. Clara meyakinkannya bahwa jika dia tidak pergi, dia akan mati. Akhirnya, dengan berat hati, Samantha menyetujui permintaan Clara. Lalu dia pergi ke sini. Aku sudah lihat Hibah itu menjadi bawahan Clara. Ketika Samantha telah pergi, Clara mengambil sebotol darah. Kemudian mengoleskannya di dahi Grant, sambil mengatakan kematian telah menandainya. Kemudian, Clara menawarkan keabadian untuk diberikan, dengan syarat dia harus mengikuti semua perintahnya di ruang bawah tanah. Macy menyadari kesalahan fatal yang mereka lakukan dalam ritual ini. Itu karena di halaman buku berikutnya, itu tertulis bahwa ritual yang mereka lakukan bukan untuk memanggil iblis, tapi ritual untuk membebaskan iblis yang terperangkap di sekolah. Dan iblis itu adalah Clara. Di sisi lain, Jude terlihat mencari iblis yang dia yakini pasti telah bangkit dan berada di sekitar sekolah. Kemudian ketika dia menemukan cermin, Jude dengan percaya diri berasumsi bahwa iblis telah bergabung dengan dirinya sendiri. Dia juga mulai melukai dirinya sendiri. Kekuatan iblis itu sudah ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, Macy, ditemani oleh Doc, membuka buku tahunan kelasnya. Lalu dia menemukan foto Clara di sana, merasakan sesuatu yang aneh. Macy segera mengundang Doc untuk memeriksa foto-foto para siswa yang pernah tinggal di asrama. Dan benar saja, mereka menemukan foto Clara di setiap generasi yang berbeda. Inilah mengapa pertama kali Macy melihat Clara. Macy merasa tidak asing dengan wajahnya. Menyadari hal ini, Macy segera mengajak Doc untuk segera meninggalkan tempat ini. Lalu tiba-tiba, Jude muncul untuk menghentikan mereka. Di sini, Doc mencoba menjelaskan kepada Jude bahwa kemungkinan Clara adalah sosok iblis yang sesungguhnya. Namun, di sini, Jude tidak percaya karena menurutnya dia merasa dia adalah iblis yang sebenarnya. Ada sedikit pertengkaran di antara mereka yang membuat Doc menyerang Jude. Kemudian, tidak lama kemudian, Hibah datang dan langsung melempar Jude. Melihat simbol aneh di dahi Grant membuat Macy takut, dan dia akhirnya tertangkap oleh Hibah. Di sisi lain, Samantha terlihat berlari di tengah badai salju, dan dia bisa masuk ke pos jaga tanpa membuang waktu. Samantha segera menelepon polisi untuk meminta bantuan, dan polisi menyarankan agar Samantha tetap bersembunyi di pos jaga sampai mereka tiba. Tapi Samantha masih mengkhawatirkan Clara, jadi dia memutuskan untuk kembali ke asrama untuk menyelamatkan Clara. Kembali ke dalam asrama, terlihat Jude dan rombongannya sudah terikat di meja makan, kecuali Hibah yang telah dipilih Clara untuk menjadi bawahannya. Intinya, diketahui bahwa Clara adalah sosok iblis yang juga pelaku kebakaran besar yang Rose jelaskan di awal cerita tadi, dan itu sekarang terjebak dalam tubuh Clara. Untuk bebas, iblis juga menghasut Macy untuk melakukan apa yang tertulis di selembar kertas yang dia temukan di ruang bawah tanah. Ketika dia masih menjadi mahasiswa di sini, Clara melanjutkan dengan menjelaskan bahwa apa yang mereka semua lakukan adalah bagian dari rencana untuk membangkitkannya. Dan ada satu hal yang hilang dari ritual yang mereka lakukan, dan itulah darah orang yang bersalah. Dan benar saja,
Darah berarti ada darah sendiri. Psikopat atau pembunuh Natal, Clara berniat membunuh mereka untuk menyelesaikan ritual yang telah dia tunggu-tunggu. Tapi di dalam sini, Clara tidak bisa membunuh mereka secara langsung. Mereka harus saling membunuh. Kemudian Clara menunjukkan siapa yang akan dikorbankan terlebih dahulu. Dan dia menunjuk Maisie. Kemudian Hibah segera mendekatinya dan memotong rambut Maisie sebagai persembahan awal. Giliran kedua diberikan dan kemudian dia segera memotong telapak tangannya sendiri. Dan selanjutnya adalah Dog. Ketika Hibah mendekat, Dog menyela dan berkata, dia ingin menawarkan darah seperti Hibah. Lalu, Hibah menjulurkan tangan Dog dan segera memotong keempat jarinya. Ketika giliran Jude, dia juga menyela dan menuntut imbalan atas apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Untuk ritualnya, Jude sudah serakah sejak awal. Dia juga menginginkan kekuasaan dan popularitas. Tapi Clara mengatakan semua keinginannya telah terkabul. Segera, Jude akan menjadi pusat dari setiap surat kabar di dunia. Dan namanya akan dibicarakan selama beberapa generasi. Tapi dia sudah mati. Clara kemudian meminta Hibah untuk mengambil salah satu telinga Jude. Pada saat yang sama, Samantha memasuki dan menemukan foto-foto Clara. Bahwa Maisie sebelumnya ditandai kembali ke pesip. Setelah itu perintah Clara Hibah untuk segera menghabisi Doug dan Jude. Saat Hibah ingin membunuh Maisie, Maisie membujuk Hibah untuk tidak melakukannya. Dan dia mengundang Hibah untuk keluar dari tempat ini bersama-sama. Namun Clara memaksa agar Hibah segera menyelesaikan misinya. Jika dia ingin mendapatkan keabadian, seperti yang Clara janjikan sebelumnya, mendengar suara wanita yang terlalu berisik dibuat Hibah bahkan lebih bingung. Dan dia akhirnya menusuk lehernya sendiri. Ini juga membunuh Hibah. Sekarang hanya Maisie yang tersisa. Tapi sesaat kemudian, Samantha masuk dengan kapak di sini. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan Clara. Seketika, ikatan Maisie terlepas. Dan dia segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Tapi tentu saja, Clara tidak membiarkan hal itu terjadi dan segera mengejar Maisie. Di sini, Samantha mencoba menghentikan Clara. Tapi Clara terlihat marah pada Samantha karena dia sudah menunggu saat ini. Dan ritualnya hampir berhasil. Tapi Samantha mengacaukannya. Dia juga kesal karena menyuruhnya pergi. Tapi kenapa Samantha kembali ke sini? Samantha bilang dia tidak bisa meninggalkan Clara sendirian karena psikopat ini akan membunuhnya. Sampai akhirnya Clara menunjukkan siapa dia sebenarnya. Clara bilang dia muak terjebak di sekolah begitu lama. Tahun demi tahun, dia habiskan dengan rasa bosan. Tapi, di sini, Samantha meyakinkan Clara bahwa dia benar-benar menganggapnya sebagai teman. Dan dia sangat peduli dengan Clara. Ternyata, kata-kata tersebut membuat Clara tersentuh. Dan dia mulai tenang. Clara juga mengatakan bahwa jika Samantha benar-benar peduli padanya, maka biarkan dia bebas. Dan ketika pintu terbuka, Samantha tiba-tiba menoleh ke Maisie dan mencap punggungnya dengan kapak. Dan akhirnya, ritual itu selesai. Pertanyaan mungkin muncul, mengapa Samantha membunuh Maisie? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam ritual ini, Clara tidak bisa membunuh korbannya secara langsung. Korbannya harus bunuh diri atau melalui perantara. Dalam ritual ini, perantaranya adalah Samantha yang membantu Clara untuk menyelesaikan ritual terakhirnya. Kini Clara bisa meninggalkan asrama yang menjebaknya di luar. Samantha bertanya, apa yang akan dilakukan Clara sekarang? Apakah dia akan pergi jauh dari sini? Kemudian Clara menawarkan untuk melihat apakah Samantha ingin ikut dengannya. Dan segera, seperti biasa, polisi tiba hanya setelah insiden selesai. Dan dengan itu, film berakhir.